Halo, kembali bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Eh, Malam hari ini kita akan berbicara mengenai di mana berkatku bagian 2. Jadi kalau ada yang belum dengar yang bagian satunya, silakan masuk ke saya punya YouTube. Saya ada YouTube channel di Kelimpahan Alkitabiah. Silakan di subscribe, didengerin, di like, di komen. Terus saya juga ada IG saya Kelimpahan Alkitabiah, ada renungan harian di dalamnya. Terus saya perkenalkan diri sebentar. Nama saya Chang Lause, saya beribadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya bukan full timer, saya bukan pendeta, saya kerja. Pekerjaan saya itu konsultan keuangan. Saya kasih nasihat keuangan pada orang-orang, saya jual produk-produk keuangan. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal produk keuangan atau butuh jasa konsultasi, boleh kontak saya. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Nah, hari ini saya mau lanjutkan saya punya sharing dari minggu lalu. Saya kasih summary dulu. Saya kasih summary. Minggu lalu saya bicara soal kenapa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasil. Kita sudah memberi, kita sudah bekerja, kita sudah melakukan apa yang kita tahu kita bisa lakukan, tapi kok nggak ada hasil ya kelihatannya. Kenapa saya begini-gini aja karirnya, kenapa saya nggak ada terobosan keuangan dan sebagainya. Nah, saya kasih tahu bahwa sebetulnya orang itu melakukan hal-hal yang benar, tetapi dengan motivasi yang salah itu tidak akan membuat orang itu mendapatkan hasil. Ada 3 alasan mengapa orang melakukan sesuatu. Yang pertama itu karena dia takut, yang kedua itu karena dia serakah, yang ketiga itu karena Tuhan. Nah, harusnya kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Tetapi banyak orang melakukan sesuatu itu karena dia takut. Dia memberi karena dia takut kalau dia nggak memberi dia dikutuk. Dia takut kalau misalnya dia nggak bekerja nanti dia mati kelaparan. Dia takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, sehingga dia banyak melakukan sesuatu. Nah, ada juga orang melakukannya karena serakah. Oh, saya mau punya uang lebih banyak lagi, oleh karena itu saya mau memberi. Nanti kalau saya udah punya uang, saya mau lakukan ini, mau lakukan itu, mau beli barang ini, beli barang itu, beli rumah lebih besar lagi, dan sebagainya. Nah, ini adalah 2 alasan yang salah mengapa kita melakukan sesuatu. Jadi walaupun kita udah melakukan sesuatu yang benar, tetapi untuk alasan yang salah, ini tidak ada hasil. Nah, seharusnya kita sebagai orang Kristen melakukan segala sesuatu karena alasan ilahi, karena Tuhan. Jadi apa dong harusnya alasannya? Karena kita mau memberkati Tuhan, mau memberkati orang lain, mau memberkati sesama kita. Itu adalah alasan yang tepat. Jadi kita harus mengerti, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus cek dulu motivasinya apa. Ini penting. Waktu minggu lalu kita sudah bahas di Markus 4, dikatakan bahwa pohon itu tidak bisa berbuah karena dihimpit oleh kekhawatiran akan keinginan lain, keinginan menjadi kaya, serta hal-hal lain menghimpit sehingga dia tidak bisa berbuah. Walaupun orang itu sudah benar apa yang dia lakukan, tapi karena motivasinya salah, akhirnya nggak berbuah. Tapi bagaimana dengan orang-orang dunia? Mereka sepertinya lakukan apa aja karena takut dan khawatir, atau mereka berhasil juga. Betul. Kok bisa? Yang namanya sukses itu adalah sesuatu yang holistik. Namanya kita berhasil sesuatu yang holistik. Jadi bukan cuma kita punya uang doang, kita mesti punya segala sesuatu yang lain. Nah, Tuhan itu maunya kita berhasil dalam segala hal, bukan cuma punya uang. Kalau misalnya kita punya uang, keluarga kacau, nggak ada gunanya. Kita punya uang, sakit-sakitan, nggak ada gunanya. Nah, ini menjamin kita waktu kita melakukannya demi Tuhan, kita akan memiliki berkat yang holistik itu.
Nah, pertanyaannya begini nih. Kenapa sih sebetulnya orang takut dan khawatir? Kenapa orang takut dan khawatir? Kenapa? Orang itu pada umumnya itu mereka memiliki suatu macam kekhawatiran atau ketakutan akan hal apapun. Apapun. Bisa itu masa depan, bisa itu hubungan, bisa itu soal apa aja lah. Soal uang. Mereka punya ketakutan. Pada suatu level tertentu, semua orang punya satu ketakutan. Kenapa kita takut dan khawatir? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, seolah-olah memberikan kita pembenaran bahwa kita perlu khawatir. Kita perlu takut. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita. Kita nggak tahu keadaan ekonomi akan berlangsung berapa lama seperti ini pandemi. Kita nggak tahu apakah tetangga kita jangan-jangan sudah kena COVID apa gimana. Nah, semua ini seolah-olah menjadi suatu alasan di mana kita itu jadi perlu khawatir. Kita perlu takut. Tetapi firman berkata bahwa kita ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada juga orang-orang yang serakah nih. Jadi, tadi takut dan khawatir itu orang terjadi karena mereka nggak tahu nih apa yang bakal terjadi. Jadi mereka punya alasan lah mereka bisa takut karena mereka nggak tahu kan. Nah, kenapa orang jadi serakah? Ini hal kedua nih yang kita perlu tangkal. Orang itu serakah itu sebetulnya adalah orang yang sudah tertipu oleh dunia. Orang itu pikir, oh kalau saya punya ini, saya punya itu, saya begini, saya begitu, hidup saya akan senang. Jadi dunia ini menawarkan suatu kepuasan yang semu, kepuasan yang fana, yang sebetulnya nggak lain nggak bukan ini sebetulnya cuma bohong belaka. Kita ini nggak akan tahu kalau gaji kita kecil, kalau kita tidak membandingkannya dengan orang lain punya gaji. Kita nggak akan tahu bahwa mobil kita itu jelek kalau kita nggak bandingin dengan mobilnya orang lain. Kita nggak akan tahu rumah kita itu kecil, jelek, bobrok kalau kita nggak bandingin sama rumah orang lain. Jadi ketika kita mulai membandingkan diri sama orang lain, kita menjadi semakin serakah. Karena kita pikir, oh ada sesuatu yang salah sama hidup saya kalau saya nggak punya semua ini. Ada sesuatu yang salah sama hidup saya kalau saya nggak sehebat orang lain. Nah, ini adalah asal mula di mana orang itu bisa serakah. Ini semua adalah tipu daya dunia, tipu daya iblis. Kenyataannya sebetulnya, kalau misalnya orang hartanya semakin banyak, sebetulnya mereka semakin takut. Kok bisa? Orang-orang yang nggak punya segala sesuatu, nggak punya apa-apa, mereka nggak punya resiko kehilangan apa-apa. Tapi orang yang memiliki banyak, mereka punya resiko kehilangan banyak. Oleh karena itu biasanya mereka sebetulnya lebih khawatir. Jadi orang-orang itu tidak punya alasan untuk menjadi serakah. Kita ini sebetulnya nggak punya alasan buat kita tuh mengingini lebih banyak hal lagi. Kenapa demikian? Karena kita sebetulnya bisa bahagia, bisa puas dengan keadaan kita sekarang. Firman berkata di dalam Timotius, ibadah itu disertai dengan rasa cukup itu sudah oke. Jadi kita harus mengerti standarnya Tuhan sama standarnya manusia itu berbeda. Standarnya Tuhan adalah kita hidup bukan dengan segala kemewahan, tetapi kita memiliki lebih untuk kita bisa bagikan kepada orang. Nah, saya bukan menentang orang-orang yang pakai barang bagus, barang mewah, punya rumah besar, enggak sama sekali. Tetapi kalau misalnya ada yang ingat, saya pernah bahas ini. Jadi yang kita perlu dahulukan itu adalah memberi dulu. Setelah itu baru kita mendahulukan kepentingan kita sendiri.
Tuhan itu mau supaya kita memikirkan orang lain dulu, baru memikirkan diri kita sendiri. Jika saya sudah banyak memberi dan saya masih punya uang lebih, apa salahnya saya beli barang-barang? Nggak ada yang salah. Tetapi kalau misalnya fokus kita cuma saya, dan saya, ada masalah besar di situ. Keserakahan itu tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah bisa dipuaskan, tidak akan pernah. Ketika Anda jalan kaki, Anda ingin bisa naik motor. Ketika Anda udah naik motor, Anda ingin bisa punya mobil. Ketika Anda sudah punya mobil, Anda ingin punya pesawat jet, punya helikopter. Ini nggak bisa dipuaskan. Nah, kita harus berkata cukup untuk diri kita sendiri dan kita mulai melakukan pekerjaan Allah dengan apa yang kita miliki. Kita mulai memberkati Allah dan memberkati orang lain dengan apa yang kita miliki. Ingat bahwa seperti yang saya biasa bilang, kita ini sebetulnya hanyalah pengelola hartanya Allah. Kita ini hanya mengelola saja. Semua yang kita pakai ini bukan punya kita. Jadi kalau misalnya kita punya uang, itu sebetulnya adalah uang Allah dan kita harus tanya sama Tuhan nih bagaimana cara pakainya. Bukan kita, oh iya saya punya uang, saya sudah kerja keras, semua punya saya, terserah saya dong. Enggak. Tuhan itu memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita ide-ide dalam berbisnis, Tuhan. Nah, ini semua yang mendatangkan semua uang itu. Karena semua datang dari Tuhan inilah, makanya semuanya adalah miliknya Tuhan. Kita harus tanya, Tuhan, bagaimana caranya uang ini harus saya pakai? Berapa banyak yang harus saya berikan kepada Tuhan? Berapa banyak yang perlu saya belanjakan? Berapa banyak yang perlu saya tabung? Apa aja yang boleh saya beli? Apa yang jangan saya beli? Ini semua adalah cara untuk kita berlaku benar secara keuangan. Supaya kita itu memiliki tanggung jawab. Nah, serakah, ketakutan, kekhawatiran, semua ini adalah alasan yang salah. Alasan yang salah. Bagaimana sih caranya kita bisa punya alasan yang benar dalam hal keuangan? Kita ini harus mengerti bahwa kenapa kita bisa takut dan kenapa bisa serakah adalah karena kita memiliki cara pandang yang salah. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan segala sesuatu karena untuk Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan dan untuk Tuhan? Kita pertama-tama harus memiliki sudut pandang ilahi terlebih dahulu. Apa itu sudut pandang ilahi? Sudut pandang ilahi maksudnya kita melihat segala sesuatunya dari kacamatanya Allah. Artinya, kita harus mengerti dulu bagaimana Tuhan memandang segala sesuatunya. Nah, untuk kita bisa memiliki sudut pandang ilahi ini, kita harus memiliki pengenalan terhadap Tuhan. Karena kita ini adalah pengelola uangnya Tuhan. Pengelola bukan cuma uangnya Tuhan, tapi segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita harus mengenal bos kita. Kita harus mengenal majikan kita harus mengenal pemilik harta kita. Seperti apa wataknya? Wataknya Allah itu sebetulnya seperti apa? Nah, ketika kita mengerti, kita sudah kenal sama Tuhan, kita akan tahu bagaimana cara Tuhan melihat segala sesuatunya. Ketika kita sudah memiliki sudut pandang ilahi itu, maka hidup kita secara otomatis akan memiliki pola itu. Ini asumsi bahwa kita mau lakukan. Ya, kita mengerti nih, oh cara Tuhan melihatnya seperti ini, cara Tuhan melihat seperti ini. Ini adalah hal yang penting. Ketika kita memiliki sudut pandang ilahi ini, kita memiliki sudut pandang Tuhan, kita akan melakukan
sesuai dengan polanya Tuhan. Nah, buat manusia, pada umumnya hal-hal yang paling berharga itu segala sesuatunya yang bisa dinilai dengan uang. Buat manusia. Kenapa manusia itu suka barang-barang yang bagus? Karena harganya mahal. Jadi dalam pikiran manusia itu, kita ini sudah memakai uang itu sebagai suatu standar. Dari mana kita tahu barang ini bagus? Oh, karena harganya mahal. Dari mana kita tahu rumah ini bagus? Karena material-material yang dipakai buat bangun ini harganya mahal, bagus, awet dan sebagainya. Nah, kita jadikan uang itu sebagai suatu patokan. Tetapi yang Tuhan lihat berharga itu bukan barang-barang. Yang Tuhan lihat berharga itu bukan uang, bukan emas perak, bukan logam berharga, bukan batu-batu berharga. Yang Tuhan lihat berharga itu adalah manusia. Buat Tuhan, yang paling berharga buat dia adalah manusia. Tuhan itu gak mati buat menebus emas perak, menebus batu-batu mulia, menebus tanah. Tuhan itu mati buat menebus manusia. Jadi kita harus mengerti bahwa cara pandang Allah adalah yang paling utama itu adalah manusia, bukan barang-barang, bukan benda. Ketika kita memiliki pemikiran yang sudah sama seperti Tuhan ini, maka kita sudah mulai memiliki perspektif yang sama dengan Tuhan, sehingga nanti kita punya pola hidup akan mulai berubah. Oke, kita sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Kalau ada yang mau tanya, mau komentar, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Atau boleh komen di Heartline Network. Ini acaranya live di YouTube Heartline Network. Oke, kita break dulu. Oke, nah jadi kita mengerti nih bahwa kalau sudut pandang ilahi ini, Tuhan tuh melihat manusia ini yang penting. Harta bukan hal yang penting. Nah, kita perlu mengubah cara pikir kita. Artinya apa? Artinya Tuhan itu senang kalau anak-anaknya mengasihi manusia. Orang yang jiwanya sehat adalah orang yang mengasihi manusia. Orang yang mengasihi orang lain itu adalah orang yang jiwanya sehat. Minggu lalu saya bahas begini. Jadi segala kelimpahan itu sebetulnya sudah ada di dalam roh kita. Dari roh kita itu supaya bisa sampai kepada tubuh fisik kita, ke jasmani kita, harus melalui jiwa. Nah, jiwa ini adalah pintu. Kalau misalnya pintunya tertutup, kelimpahan itu tidak bisa masuk. Bagaimana cara membuka jiwa ini nih? Yaitu sesuai dengan firman, yaitu mengerti kehendak ilahi, memiliki sudut pandang ilahi. Jadi jiwa yang sehat adalah jiwa yang memiliki kasih. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang memiliki kasih terhadap orang lain. Ini adalah jiwa yang sehat. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan kan gak kelihatan. Bagaimana kita bisa tahu kita mengasihi Tuhan? Sederhana, dengan kita mengasihi sesama kita. Kasih istri kita, anak kita, orang-orang dekat dengan kita, teman-teman gereja kita, teman-teman komsel kita. Mulailah dari lingkaran paling kecil untuk kita kasihi. Semakin kita mau mengasihi orang, semakin jiwa kita sehat, semakin kita akan melihat berkat itu akan datang. Kok bisa begitu? Karena ini adalah caranya Allah. Nah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, kita melihat bahwa begitu banyak orang bertobat, lalu mereka itu tidak ada satupun yang kekurangan. Karena di sana orang-orang berlomba untuk memberi. Tentu saya bukan bilang bahwa kita harus menjual semua harta benda kita untuk ngurusin orang. Bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah Tuhan itu memakai anak-anaknya untuk menciptakan ekonominya Allah. Apa itu ekonominya Allah? Yaitu supaya orang-orang itu bukan cuma fokus pada dirinya sendiri, tetapi berfokus pada orang lain.
Misalnya, supaya bisa maju, komunitas ini butuh suatu bisnis. Jadi saya bikinlah bisnis. Saya bikin bisnis, saya serap banyak tenaga kerja sehingga mereka bisa punya pekerjaan, mereka dapat gaji, mereka bisa makan, keluarga mereka bisa makan. Sebetulnya lagi pandemi gini nih, banyak orang itu mengalami kesusahan termasuk orang-orang Kristen. Tetapi kalau orang Kristen mengerti bahwa kita ini harus saling menopang, nggak ada yang bakal susah ekonomi. Kenapa? Karena kita saling menopang. Bagaimana caranya supaya orang nggak punya masalah ekonomi? Mesti ada duit masuk keluar. Jadi belanjalah sama saudara-saudara kita, belanja. Belilah apa saja yang kita bisa beli kita dukung supaya nanti semua sama-sama maju. Begitu caranya. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 itu dikatakan bahwa semua orang itu tidak berkekurangan karena mereka saling mendukung, saling mensupport. Nah, ini adalah cara yang benar di dalam ekonomi kerajaan Allah. Balik lagi ke jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu artinya jiwa yang memiliki kasih. Nah, kasih itu manifestasinya ada banyak. Apa itu manifestasi kasih? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah-buah roh. Nah, itu adalah manifestasi kasih. Kalau kita punya kasih berarti di dalamnya ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengendalian diri, ada kesabaran, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah manifestasi dari kasih. Saya baca aja deh. Galatia 5 ayat 22-23. Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua adalah manifestasi dari kasih. Kalau orang memiliki kasih, dia memiliki damai sejahtera, dia punya sukacita, dia punya kesabaran, dia punya kemurahan, dia punya kebaikan, dia punya kesetiaan, dia punya kelemah lembutan, dia punya penguasaan diri. Ini adalah manifestasi dari kasih. Nah, kabar bagusnya adalah semua orang Kristen sudah punya ini. Semua orang Kristen punya ini. Kenapa? Karena ini adalah sifat dari Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, artinya kita ini sudah punya kualitas-kualitas ini. Kita sudah punya. Artinya kita sudah memiliki kapasitas untuk mengasihi orang. Kita sudah punya kapasitas untuk memanifestasikan kasih ini nih. Melalui kasih, melalui damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita sudah punya. Bagaimana caranya supaya bisa keluar? Kita mesti percaya. Nah, jiwa itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita itu mesti selaras dengan kasih ini. Mesti selaras dengan manifestasi kasih ini. Ketika jiwa kita sudah selaras dengan manifestasi kasih ini, maka kita akan melihat bahwa jiwa kita itu menjadi sehat. Nah, ketika jiwa kita sudah menjadi sehat, kita akan melihat berkat Tuhan datang secara otomatis. Kok bisa demikian? Karena kehendak Allah itu mencari orang-orang untuk dia bisa berkati. Jadi jangan salah nih, Tuhan itu mau memberkati kita semua, tapi kitanya nggak siap untuk terima. Masalahnya adalah kitanya nggak siap buat terima. Tuhan sih mau berkati kita, kitanya nggak siap buat terima. Nah, dengan kita menyiapkan jiwa kita ini, dengan kita memanifestasikan kasih ini kita sedang menyiapkan jiwa kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Bagaimana caranya kalau kita memberikan sesuatu yang kita nggak punya? Tuhan itu mau kita menjadi berkat. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu buat kita bisa bagikan ke orang, bagaimana caranya? Nggak bisa. Jadi
Tuhan mesti memberikan kepada kita sesuatu. Nah, kita ini perlu punya manifestasi kasih ini supaya kita bisa menerima dari Tuhan. Nah, ketika kita sudah menerima dari Tuhan, kita sudah bisa menjadi saluran berkat. Bagaimana caranya kita bisa memanifestasikan kasih yang paling gampang, paling sederhana? Caranya dengan kita bisa berkata-kata dengan baik. Mulai dari kita berkata-kata dengan baik, sampai ke hal-hal yang lebih kompleks. Memberi, melayani orang lain, dan sebagainya. Itu semua hal-hal yang lebih kompleks. Tetapi kita startnya itu dari kita memiliki kata-kata yang baik. Pakailah kata-kata kita untuk memberkati orang lain. Jangan kita pakai untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini manifestasi kasih ini semakin akan terlihat ketika kita ini semakin kenal dengan Tuhan. Semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita akan memanifestasikan kasih ini. Bagaimana caranya supaya kita semakin kenal dengan Tuhan? Kita harus bersekutu, ambil waktu. Kita bisa berdoa, kita bisa renungkan firman, kita bisa memuji Dia. Nah, tapi ini semua butuh waktu dan kita semua butuh suatu usaha. Nggak bisa diem aja. Supaya jiwa kita bisa sehat, kita perlu punya pengenalan akan Tuhan. Supaya kita bisa diberkati, kita perlu punya jiwa yang sehat. Supaya jiwa kita bisa sehat, kita perlu punya pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan Tuhan akan Tuhan ini adalah goal utama seorang Kristen. Goal utama seorang Kristen itu sebetulnya adalah kita mengenal Dia. Dan nantinya setelah kita di surga, kita akan mengenal Dia tanpa halangan sama sekali. Kita mengenal Dia seperti Dia mengenal kita. Nah, sekarang di dunia ini kita sedang belajar, kita berusaha supaya kita bisa kenal sama Dia. Nah, semakin kita kenal sama Dia, semakin jiwa kita akan sehat, semakin kita memanifestasikan kasih, dan semakin kita akan diberkati. Begini cara kerjanya. Nah, jadi kita harus mengerti, kalau begitu, yang kita perlu perbaiki adalah kita punya pengenalan akan Tuhan. Ambillah waktu lebih banyak untuk mendengar suaranya di dalam doa, membaca dan merenungkan firman-Nya, memuji Dia. Ketika kita semakin kenal sama Tuhan, kita akan semakin mudah percaya sama janji-janjinya, kita akan semakin mudah untuk menerima sesuatu dari Dia. Saya punya anak satu, umur 17 bulan sekarang. Dia itu kadang-kadang kalau dia turun tangga, dia suka gak mau turun sendiri. Dia mau minta saya gendong. Nah, karena dia kenal sama saya, dia tahu dia cukup menjatuhkan diri saja, saya akan tangkap. Jadi, beberapa kali kejadian, ya anak saya ini, karena dia sudah tahu saya akan tangkap, ya udah dia dari atas, dia jatuhkan diri. Satu tangga di atas saya, dia jatuhkan diri, supaya saya cepat-cepat tangkap. Nah, sekali kejadian, saya belum siap. Pas lagi dia di sofa, dia mencoba jatuhkan diri. Ternyata saya nggak tangkap. Terus dia jatuh, dia nangis. Tapi, itu pengalaman buat dia. Oh, ternyata papa saya harus siap dulu nih, baru dia bisa tangkap saya. Sehingga mulai waktu itu, akhirnya dia ketika dia mau menjatuhkan diri, dia harus lihat dulu, dia hati-hati dulu. Dia lihat, saya sudah siap, baru dia menjatuhkan diri. Nah, kita sama Tuhan juga sama. Ketika kita melihat bahwa Tuhan itu orangnya seperti apa, ketika kita baca firman-Nya, kita renungkan, kita berdoa, kita memuji Dia, semakin jiwa kita akan percaya sama Dia, akan semakin sehat. Nah, semakin kita sehat jiwanya, semakin kita akan melihat berkat-berkat itu datang. Dunia ini melihat hanya hal-hal yang luar saja. Hal-hal yang luar tuh maksudnya kayak kompetensi lah,
penampilan lah, dan sebagainya lah. Itu yang menurut orang-orang akan berhasil. Tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Tuhan melihat karakternya seseorang. Tuhan melihat bagaimana dia serius melayani Tuhan atau tidak. Kalau kita baca di dalam Raja-Raja dan Tawarik, kita melihat raja-raja itu semua kalau mereka mencari Tuhan, kerajaan mereka makmur, berhasil. Ketika mereka nggak mencari Tuhan, mereka menyembah Allah lain, kerajaan mereka hancur. Nah, hidup itu sebetulnya sederhana aja kayak begitu. Ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita kenal Dia, jiwa kita sehat, kita akan melihat berkat datang sendiri. Tetapi kalau misalnya kita nggak mau mengenal Dia, kita nggak mau pakai cara yang benar, ya jangan salahkan Tuhan. Orang yang jiwanya sehat pasti akan rajin. Orang yang jiwanya sehat pasti akan punya hikmat dalam bisnis. Orang yang jiwanya sehat pasti akan perlakukan orang lain dengan baik. Nah, itu semua adalah kriteria-kriteria yang akan membuat seseorang itu sukses. Jadi ketika misalnya orang itu dia punya jiwa sehat, nggak mungkin dia habis itu jadi pemalas, habis itu dia jadi tidak bertanggung jawab, habis itu dia jadi memperlakukan orang dengan kasar. Itu nggak akan terjadi. Karena orang yang punya jiwa yang sehat adalah orang yang punya karakter yang bagus. Nah, ini sangat vital di dalam kita melihat berkat itu turun. Oke, kita mau break dulu sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, mau kasih komen, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau di Hotline Network di YouTube. Hotline Network bisa langsung komen. Oke, kita break dulu. Nah, bagian terakhir saya mau cerita mengenai Yosua. Ada yang tahu Yosua lah ya, pasti udah tahu lah. Yosua itu adalah seorang penerusnya Musa. Di dalam Alkitab dikatakan 3 kali bahwa Yosua itu disuruh sama Tuhan jangan takut. Kenapa Yosua perlu takut? Dia itu tadinya Yosua itu adalah seorang yang dia berada di bawah kepemimpinannya Musa. Dia itu sebetulnya abdinya Musa. Sekaligus dia adalah kepala suku Yehuda. Nah, Yosua ini bukannya Yehuda, saya lupa. Yosua ini adalah kepala suku. Dia sekaligus adalah abdinya Musa. Dan ketika dia disuruh menggantikan Musa, dia takut. Kenapa dia takut? Musa itu waktu disertai Tuhan itu dengan tanda-tanda dahsyat luar biasa. Dia tentu berpikir secara manusia, saya mampu apa enggak saya lakukan ini. Saya menggantikan seseorang yang luar biasa hebat. Misalnya Anda kerja nih, Anda jadi direktur. Menggantikan satu direktur senior yang sudah pensiun. Direktur yang lama membuat perusahaan 1 tahun untung 100 miliar misalnya. Selama ini Anda nggak punya pengalaman, Anda pasti pikir, bagaimana sih caranya, saya harus minimal menghasilkan sama nih 100 miliar setahun. Kalau enggak bagaimana? Nah, Yosua memiliki ketakutan yang sama. Ketakutan artinya apa? Artinya dia tidak memiliki jiwa yang sehat. Takut, khawatir, serakah artinya kita tidak memiliki jiwa yang sehat. Itu adalah indikasi. Kalau begitu apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Lalu Yosua itu dikatakan di dalam 1 ayat 8, Yosua 1 ayat 8. Ini salah satu ayat favorit saya. Yosua 1 ayat 8. Ini firman Tuhan nih. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuncinya adalah renungkanlah. Apa itu renungkan?
Dalam bahasa aslinya kata renungkan itu menggunakan kata namanya haga. Haga itu artinya bergumam. Jadi kita perlu menggumamkan firman. Firman apa yang kita butuhkan? Kalau kita takut, gumamkanlah firman-firman yang melawan ketakutan kita. Kalau kita takut masa depan, misalnya renungkanlah Amsal, sebab masa depan itu sungguh ada. Kalau kita takut, renungkanlah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yang bukan kecelakaan untukku. Renungkanlah, gumamkanlah firman Tuhan untuk membuat kita kembali memiliki jiwa yang sehat. Jadi kita harus mengerti nih bahwa jiwa itu bisa sebentar sehat, sebentar nggak sehat, sebentar sehat, sebentar nggak sehat. Dalam artian kita punya pikiran ini bisa berubah-berubah terus, perasaan kita bisa berubah-berubah terus. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita, perasaan kita tidak berubah? Kita harus terus-menerus memikirkan hal-hal ilahi, memikirkan Tuhan. Jadi di dalam Yesaya 26 ayat 3, Yesaya 26 ayat 3, mana Yesaya? Yesaya 26 ayat 3 berkata bahwa Yesaya 26 ayat 3 berkata bahwa orang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ini bahasa Indonesianya kurang jelas nih. Bahasa Inggrisnya berkata bahwa Tuhan akan menjaga orang itu tetap dalam damai sejahtera sejati, orang-orang yang pikirannya selalu tertuju kepada Allah. Nah, caranya supaya kita bisa terus-menerus memiliki jiwa yang sehat adalah kita harus terus-menerus memikirkan Tuhan. Tuhan itu harus selalu ada di dalam pikiran kita. Ini caranya supaya kita memiliki jiwa yang sehat. Nah, ketika jiwa kita sehat, maka kita akan melihat berkat itu datang. Balik lagi ke Yosua. Yosua itu menggumamkan firman, dia itu merenungkan firman, dia renungkan firman, habis itu kita lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba Yosua bilang begini nih, di ayat 10, 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah segala bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi tadinya Yosua ini takut, dia bingung, dia khawatir. Tiba-tiba setelah dia merenungkan firman, keluarlah kata-kata ini. Kita akan lawan. Dalam 3 hari kita akan nyebrangin sungai ini. Kita dudukin negeri yang Tuhan sudah kasih. Dari mana keberanian itu datang? Dari merenungkan firman. Jadi kita tahu kelanjutan ceritanya bahwa mereka lewatin sungai itu terbuka, enggak. Mereka jalani tanah kering, terus mereka nyampe sana dan mereka taklukkan tanah Kanaan. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Karena mereka renungkan firman. Jiwa yang sehat dimulainya dari pengenalan akan Allah. Cara mengenal Allah itu dengan kita waktu kita berdoa, kita dengar suaranya, kita renungkan firman-Nya, dan kita memuji Dia. Ini caranya untuk membuat kita punya jiwa sehat. Ketika kita mikirin Tuhan terus-menerus cuma Tuhan aja yang ada dalam pikiran kita, jiwa kita akan sehat dan kita akan melihat berkat itu datang. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan itu menyertai kita. Bahkan bukan cuma Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi gak usah khawatir, kita pasti berhasil. Pasti berhasil. Yang penting kita cuma perlu menjaga jiwa kita tetap sehat. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau, ada yang butuh bantuan doa, mau tanya-tanya soal keuangan,
atau tanya-tanya soal siaran, boleh WhatsApp saya ke 081932184218. Kalau ada yang tergerak untuk memberi kepada siaran ini, silakan kontak juga. Sama silakan subscribe ke saya punya YouTube sama saya punya IG Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja, Tuhan berkati.